يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman berapa nih? 30 berapa? 35. 35 dah. 36 haji. 35 masih puasa. Masih banyak yang belum kita bahas tentang puasa. Halaman 34, Al-a'dzarul mubihatu lil fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi fid dharain amin. Al-a'dzarul mubihatu lil fitri. Alasan-alasan ataupun udzur-udzur yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, khususnya puasa Ramadan. Yang pertama, al-maradu. Fa idza khafa as-shaimu ziyadata maradihi aw ta'akhkhura shifaihi aw husula masyaqqatin aftara wa alaihi al-qada'u faqat. Atsani as-safaru fa idza khafa al-musafiru ala nafsihi at-talafa aw ta'tila manfa'atin fal afdalu lahu al-fitru wa alaihi al-qada'u wa illam yakhaf syai'an mimma dzukira aw nahwihi jaza lahu al-fitru wal afdalu fi haqqihi as-shaumu. Kabirus sinni fasyaikhul fani alladhi la yaqdiru ala as-shaumi yajuzu lahul fitru wa alaihi fidyatun ta'amu miskinin an kulli yaumin muddun wa mithluhu al-maridu alladhi la yurja bur'uhu wa la qada'a alaihima.
al-haid wan nifasu fa idza hadatil mar'atu aw nafisat wajaba 'alaiha al-fitru wal qada'u ba'da tuhri al-hamilu wal murdi'u idza khafata 'ala anfusihima wa 'alal waladi aftarata wa 'alaihimal qada'u faqat wa idza khafata 'alal waladi faqat wajaba 'alaihimal qada'u wal fidyatu. Jadi begini, ada kita bulan Ramadan puasa semuanya wajib. Kemarin muslim akil balik berakal sehat, muslim balik berakal sehat dan mampu. Tapi di sini ada dia muslim balik berakal tapi kagak mampu lantaran beberapa sebab. Nah, dia dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan beberapa konsekuensi atau dengan beberapa gantian. Karena dia tidak puasa, maka apa yang harus dilakukan ketika orang-orang pada puasa, mereka enggak puasa? Dibolehkan enggak puasa, tapi dibolehkan juga apakah nanti di bulan-bulan lain dia wajib membayar qada, apakah dia wajib membayar fidyah, apakah dia wajib membayar qada dan fidyah. Nah, di sini ada yang mendapatkan udzur, yang dinyatakan udzur lantaran dia tidak mampu puasa. Ada berapa di sini? Ada 6. Sakit, musafir, tua, ada 5 ataupun ada 6. Sakit, musafir, tua, haid, nifas, dan hamil serta menyusui. Sekarang yang pertama, alasan-alasan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Satu, lantaran dia sakit. Maka jika orang yang berpuasa itu bertambah sakitnya, ziyadatu maradihi, idza khafa ziyadata maradihi, kalau takut sakitnya tambah parah, au ta'akhkhura syifai, atau dia takut sembuhnya jadi tertunda atau jadi tambah lama baiknya, atau dia tambah parah, husula masyaqqatin aftara, maka dia kudu buka. Wa alaihi al-qada'u faqat, dan orang ini nanti di bulan lain kalau dia udah sehat wajib mengqada saja. Sakitnya sakit apa? Yaitu sakit yang mengakibatkan kalau dia puasa yang menyebabkan penyakitnya tambah parah, atau lama baiknya dengan disebabkan dia menahan makan dan minum, atau bisa menghasilkan naudzubillah kematian kalau dia sakit. Maka di bulan Ramadan jangan puasa dulu. Orang-orang puasa, dia nggak usah puasa. Itu seperti saudara-saudara kita yang lagi pada sakit di rumah sakit. Itu lebih baik mereka jangan puasa aja di bulan Ramadan. Karena ya apalagi anjuran dokter pakai ada minum obat sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Makanya dia kagak puasa. Atau kalau emang kata dokter jangan puasa, ya jangan puasa. Itu dapat keringanan. Wa in kuntum mardo aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kalian sakit atau musafir, maka ganti nanti di hari yang lain. Kalau kalian sudah sembuh, berarti nanti wa alaihil qada'u, maka dia wajib qada' saja. Artinya wajib qada' saja, dia nggak usah bayar fidyah. Kapan qada'nya? Sebelum Ramadan tahun berikutnya sampai.
sebaiknya, dan sebaiknya segera, sekalipun tidak diwajibkan membayarnya dengan segera, tapi tetap diwajibkannya qadha sampai ketemu, sebelum ketemu Sya'ban. Itu pun kalau dia udah baik setelah puasa Ramadan. Jadi qadha, jangan kagak qadha. Itu sakit. Yang kedua, musafir. Kalau si musafir takut dirinya itu akan capek, au ta'tila manfaatin, atau sia-sia manfaatnya, maka yang lebih utama baginya berbuka. Sama, maka dia itu wajib mengqadha. Dan apabila ia tidak takut sesuatu dari yang telah disebutkan tadi atau yang serupa, maka boleh baginya berbuka. Dan yang lebih utama itu sebenarnya berpuasa. Kita pulang kampung ntar. Pulang kampung berarti musafir kita. Itu kalau kampung kita melebihi jarak tempuh 100 km. Maka ketika itu pula ataupun pada saat kita musafir, maka kita dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan juga wajib bayar qadha, karena emang tadi ayatnya au ala safarin, kalian musafir. Seandainya saya kuat pulang kampung ke Cirebon, saya kuat pulang kampung ke Surabaya, saya kuat pulang kampung ke Madura, dari sini jam berapa ke sampainya, saya kuat puasa, fasaumu afdalu, maka puasa lebih utama. Puasa lebih utama. Ya sekalipun dibolehkan, artinya dibolehkan, kagak puasa, kagak dosa. Kalau dia kagak sakit, kalau dia kagak musafir, sehat badan, di kampung sendiri, dia kagak puasa, dosa besar. Tapi kalau misalnya untuk orang ini, dia kagak puasa, kagak dosa, itu maksudnya bahasanya kagak ngapa-ngapa dia nggak puasa. Karena ada udzur, udzurnya apa? Sakit dan apa? Sakit dan musafir. Jelas sampai sini? Nah, yang ketiga, kabirus sinni, orang yang udah tua. Sebatas mana tuanya? Ya, urupnya semana, tuanya semana dia, ukuran dia tuanya semana. Kalau kita bilang ada orang umur 8 tahun, 80 tahun, masih kuat gak puasa? Ya seandainya pun dia masih kuat puasa, itu 80 tahun sebenarnya boleh dia kagak puasa. Boleh dia kagak puasa. Nah, kenapa? Karena dengan usianya yang 80 tahun akan menambah lemah fisiknya dengan dia berpuasa di bulan Ramadan. Maka orang ini boleh apa? Boleh kagak puasa. Artinya sekali lagi, boleh kagak puasa itu kagak dosa dia nggak puasa. Itu kalau dia itu tua, sekira-kira udah dibilang pantas tuanya, ya 75 tahun ke atas dah. Ada nggak di antara kita yang umurnya 75 tahun? Ah, belum ada. Yang ada juga yang kelihatan tua, tapi masih 60. Jadi umur 75 tahun ke atas dah, kabirus sinni. Dia sakit? Kagak sakit, cuman tua doang. Cuman tua doang dia. Nah, jadi kalau dia tua, kemudian masuk bulan Ramadan, boleh kita tawarin, engkong kita tawarin, nenek kita, nek, mau puasa enggak? Biasanya emang pada kuat, loh gua mau kuat puasa. Ya kalau kuat silahkan. Tapi Romana ketika dia puasa tengah hari bolong, Romana udah ngap-ngapan, kong, kuat puasa? Kuat, bener kuat. Ya, udah lemas. Buka kong, buka. Suruh buka. Kagak apa-apa, kagak dosa. Nanti wajib qadha. Ini konsekuensinya. Tidak wajib qadha, cukup membayar fidyah saja. Berapa fidyahnya? 1 mud sehari kepada 1 orang fakir miskin. Kalau kita 1 mud, emang 1 mud itu segini. Ya setengah ganteng nih 1 mud nih. Tapi kalau kita emang udah ukur ngelihat zaman sekarang, ya udah ukuran normalnya itu si yang berpuasa itu makan sehari berapa duit habisnya. Misalnya berapa? Habisnya sehari 30.000. Dia harus membayar fidyah 30.000 ataupun 3 liter beras. 3 liter beras itu tuh udah paling banyak. 3 liter beras udah paling banyak targetnya. Nah, 2 liter beras standar. Ini namanya bayar fidyah kepada fakir miskin. Berapa hari dia bayar? Kalau dia kagak puasanya 30 hari, 30 berapa? 30 kali 2 liter.
30 kali 2 liter jadi berapa? 60 liter. Dikasih, usahakan kepada 30 orang fakir miskin. 30 orang fakir miskin. Cari 30 orang fakir miskin di kampung kita. Nah, jadi satu orang. Bayarnya kapan? Bayarnya langsung sekaligus nggak apa-apa. Kita antrin nipo atau nibang. Udah kasih aja, niatin ini fidyah puasa engkong saya, ini fidyah puasa emak saya, ini fidyah puasa emak saya. Kasih ke 30 orang fakir miskin. Kenapa 30 orang fakir miskin? Karena dia kagak puasanya 30 hari. Kalau dia kagak puasanya 20 hari, berapa? Ya 20 orang fakir miskin. Kalau dia kagak puasanya 10 hari, 10 orang fakir miskin kali 2 liter gitu. Itu untuk orang tua. Nah, untuk orang tua yang udah kagak kuat puasa, yaitu kayak tadi emak kita umurnya 80 tahun, kita tanya kuat puasa mak? Kuat. Tengari bolong romannya, jalannya mentok mulu, apa namanya, nguyung jalannya. Mak puasa? Puasa. Buka-buka mak, gua masih kuat. Nggak apa-apa, kita anaknya bilang, mak udah mak jangan puasa. Karena dia kategorinya apa? Al-ajuz. Ajuz itu kabirusin. Kabirusin itu apa? Umurnya udah dianggap tua, di mana dia dibolehkan untuk berbuka. Dan nanti nggak usah kodok. Kenapa nggak usah kodok? Karena emang orang tua kan kagak mungkin muda lagi. Kali begitu juga nanti emak wajib kodok kalau ngapa? Kalau balik muda. Lah kapan balik mudanya? Ya udah berarti udah kodok aja. Bayar fidyah aja. Sama dengan apa? Nanti kita lihat sama dengan orang yang sakit kagak bakalan baik. Orang yang sakit kagak bakalan baik. Nah di sini orang tua wa mithluhu al-maridul ladzi la yurja bur'uhu wala qada'a alaihima. Contoh orang tua itu adalah orang yang punya penyakit kagak bakalan baik. La yurja bur'uhu, yang udah nggak ada harapan buat baik dah. Itu kalau ada, biar kata dia muda. Biar kata dia muda, kalau dia sakit dan emang terus sepanjang hidupnya sakit, tiap hari dia minum obat. Sampai kapan? Ya sampai terus. Itu namanya tidak diharapin sembuhnya. Kalau begitu apa? Jadi dua nih, orang tua sama orang sakit yang kagak ada harapan baik sakitnya. Yang ini adalah cukup dengan membayar fidyah saja. Kalau tadi orang sakit yang bakalan baik sama musafir wajib apa? Qadha, tidak fidyah. Kalau ini orang tua dan orang yang sakitnya kagak bakalan baik, apa? Fidyah saja. Jadi pembayaran pengganti puasa itu qadha saja, fidyah saja. Nanti ada lagi qadha dan fidyah. Ada lagi qadha dan fidyah. Jadi ini nih sekali lagi, qadha saja. Orang sakit bakalan baik, qadha, nggak ada bahasa fidyah. Musafir, qadha nanti kalau dia udah jadi mukim, kalau dia udah pulang kampung, qadha, nggak ada bahasa fidyah. Nah ada lagi fidyah aja, nggak usah diqadha. Itu tadi orang tua sama orang yang sakitnya kagak bakalan baik. Contoh orang sakit kagak baik-baik apa? Kagak bakalan baik. TBC. Hah? TBC. TBC. Yang sembuh itu. TBC kagak baik-baik. Cuci darah. Cuci darah. Kalau dia puasa, berarti kan kalau dia puasa, cuci darahnya seminggu sekali. Orang cuci darah kudu minum obat enggak? Minum obat terus, cuci darah. Masya Allah. Yaitu insya Allah cuci darah itu termasuk orang yang al-maridul ladzi la yurja bur'uhu. Orang yang kagak bakalan ya dengan penyakitnya itu, maka dia terus dengan cuci darah. Insya Allah dia itu cukup hanya dengan membayar fidyah saja, tidak usah mengqadha puasanya. Nah ini berarti untuk yang membayar fidyah saja. Orang tua begitu juga. Emak kita, bapak kita, engkong kita yang udah umur 90 tahun masih puasa juga. Nggak apa-apa kita tawarin. Emak mau puasa, umur udah 90 tahun. Puasa, udah mah jangan puasa. Enggak dosa kita anaknya.
udah mah nggak usah puasa, fidyah aja gitu. Itu karena emang dia itu pengen banget puasa, tapi beda lah. Aki-aki sama nenek-nenek kalau dia puasa beda. Kali juga ada aki-aki kalau puasa tambah kenceng larinya. Ya bisa tambah, ya misalnya begitu. Ya udah, yang namanya dia kagak makan, nah itu namanya al-syaikhul fani ataupun as-kabirus sinni, orang yang udah tua. Nah, yang keempat dan kelima ini buat perempuan. Haid dan nifas. Kalau perempuan nifas ataupun haid, maka dia wajib itu mah udah bukan boleh lagi. Ketika dia lagi puasa haid, ketika dia lagi puasa wajib wajib kagak puasa, artinya wajib buka. Nah terus nanti kodoknya kapan? Kalau dia udah suci. Nah itu yang wajib kodok itu orang haid dan orang nifas. Kemarin kita udah bilang lagi puasa Ramadan dapat 3 hari. Nah kemudian di hari keempat dia lagi puasa jam berapa misalnya? Jam 10 atau jam 12 keluar darah haid, wajib buka. Jangan diterusin. Kalau dia terusin jadi dosa puasanya. Udah wajib berbuka puasa. Setelah dia berbuka disunnahkan apa? Nerusin sampai maghrib. Itu untuk pertama kali dia keluar darahnya di hari bulan Ramadan. Nah besok udah makan aja sampai dia suci. Nanti ketika dia suci di tengah-tengah Ramadan terusin puasanya. Nah ntar wajib qadha setelah Ramadan selesai. Berapa hari dia kagak puasa pada hari-hari dia haid? 5 hari, ya udah 5 hari dia membayar qadha, tidak fidyah. Qadha tidak fidyah, sama dengan orang sakit yang tadi bisa baik dan orang musafir. Nah kemudian untuk perempuan lagi hamil dan menyusui. Hamil berapa bulan? Enggak dibatasin. Mau hamil 1 bulan kek, mau hamil 2 bulan kek, mau hamil tua kek, nyusuin, iya. Apakah dia hamil? Apakah dia menyusui? Dibolehkan dia tidak berpuasa. Artinya tidak dibolehkan, sekali lagi kagak dosa dia kagak puasa, kagak dosa lantaran dia hamil dan lantaran dia apa? Menyusui. Apakah dia menyusui ya anaknya sendiri. Nah ini dia begini, bagaimana? Boleh kagak puasa. Nanti kalau dia udah selesai melahirkan, masa nifasnya udah habis, kemudian orang menyusui, selesai menyusui anaknya udah kagak nyusul lagi, maka dia wajib qadha. Kagak ada bahasa fidyah buat perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Kalau ada ibu-ibu yang mengatakan, lah gue mau bayar fidyah aja dah, nggak qadha, nggak bisa. Qadha selesai dari menyusui, qadha. Selesai dari masa hamilnya, habis masa nifasnya, qadha. Nah, itu qadha saja. Di sini dibilang, idza khafata ala anfusihima. Kalau si perempuan hamil, dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, kalau si perempuan hamil dan si perempuan yang menyusui, kalau dia puasa, khawatir badannya sakit, khawatir badannya kagak sehat, khawatir badannya kurus, berarti namanya khawatir terhadap diri sendiri. Maka kalau dia hanya cukup membayar qadha saja. Tapi in khafata alal waladi, kalau dia takut keselamatan anaknya takut apa misalnya, kalau saya puasa ntar takut anak saya apa? Cacat, anak saya bengek, lahir anak kancekan. Lantaran emaknya puasa lagi ngamilin dia, anaknya pas lahir kancekan. Takut sama anak, bukan takut sama diri sendiri, tapi takut sama anak. Maka ini qadha dan fidyah. Jadi kalau takut sama badan sendiri si ibu, maka dia qadha saja. Kalau takut sama orok, dia qadha dan fidyah. Kalau takut sama bayinya, dia qadha dan fidyah. Jadi kesimpulannya, tidak ada perempuan hamil dan menyusui membayar fidyah saja, harus dengan membayar qadha puasanya.
Nah itu sampai kapan? Sampai dia udah selesai persalinannya, sampai dia udah selesai menyusuinya gitu. Nah berarti ganti dari orang yang tidak berpuasa itu ada qadha saja, ada fidyah saja, ada qadha dan fidyah. Ada qadha dan fidyah. Ada lagi tambahan buat qadha dan fidyah buat orang yang kagak puasa pada bulan Ramadan tahun 2020 misalnya, atau bulan Ramadan tahun 1439 dia kagak puasa. Nah kemudian masuk Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai ketemu Ramadan lagi dia belum sempat bayar. Tahun 1439 masuk Ramadan tahun 1440. Nah, nanti setelah Ramadan 1440 Hijriah, dia itu wajib apa? Qadha dan fidyah. Jadi kalau ketemu Ramadan lagi, qadha dan fidyah. Jadi sebetulnya ada dua orang yang membayar qadha dan fidyah, yaitu orang hamil yang dan menyusui yang khawatir terhadap anaknya, dan orang yang tidak berpuasa di Ramadan tahun kemarin sampai ketemu tahun berikutnya dia belum sempat membayar qadha, maka setelah Ramadan tahun berikutnya dia harus membayar qadha dan fidyah. Ya, double qadha dan fidyah. Fidyahnya sama sama tadi. 2 liter beras kepada berapa orang fakir miskin, tergantung dia kagak puasanya. Kalau dia kagak puasa 5 hari, maka 5 orang fakir miskin. Sarang 2 liter. Paling cakep sarang 3 liter. Itu cara membayar fidyahnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian berbahagia, ada lagi orang meninggal. Setelah meninggal biasanya kan ditahlilin ya, ditahlilin. Nah terakhir tahlil bayar apa? Fidyah. Bayar fidyah. Fidyah apa? Fidyah puasa khususnya. Fidyah puasa. Sekarang tanya, bener kudu teliti. Ini bapak atau almarhum kemarin Ramadan puasa enggak? Iya, Ramadan kemarin dia enggak puasa. Berapa hari? Ya sebulan. Emang dia sakitnya dari sebelum Ramadan sakit, jadi dia kagak puasa. Bulan Syawal ataupun bulan setelah Ramadan, bulan Dzulqa'dah meninggal, maka itu yang wajib dibayarin fidyah. Kenapa? Karena Ramadan kemarin dia sakit, kagak puasa. Kemudian setelah Ramadan meninggal, itu fidyahnya kebayar. Ramadan kemarin, Ramadan duluan, sehat dia, puasa, lah rajin puasanya, maka dia membayar fidyah untuk Ramadan yang kemarin aja yang dia kagak puasa. Kalau dia 30 hari kagak puasa, 30 beras, 30 apa? 30 orang fakir miskin, 30 hari dia kudu membayarnya. Nah kemudian kalau seandainya tergantung dia kagak puasa, 20 hari ya 20 hari dia nggak puasa. Nah dia nggak puasa, dia harus membayar fidyah. Itu untuk orang yang rajin puasa. Kalau yang malas dari budak kagak pernah puasa, ini bayar fidyah apa? Malam. Ini fidyah Ustadz, fidyah Bapak. Iya. Fidyah apa? Ya fidyah apa aja kata dia. Puasa ke, sholat ke. Lah emang Bapak kemarin bulan Ramadan kagak puasa? Iya kagak puasa. Kemarinnya lagi? Ya emang kagak puasa. Jadi kagak puasa Ramadannya bukan karena sakit, bukan. Karena apa? Emang kagak puasa. Sampai mati dia kagak puasa. Dibayarin fidyah berapa karung? 3 karung, 5 karung. Kebayar nggak fidyahnya? Kagak kebayar. 2 gunung Ciremai juga kagak kebayar tuh beras. Iya 2 gunung salak. Tuh beras sampai semunjung 2 gunung salak. Lantaran dia ninggalin puasa pada saat sehat, nggak kebayar fidyahnya. Jadi fidyah itu in kuntum mardo au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Terus apa lagi? Au it'amu apa? Memberikan bayar miskin. Jadi apa dalam Al-Qur'an? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatil huda faman syahida minkum syahra falyasum.
Terus wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Terus depannya lagi ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kalau kagak kuat, kalau dia sakit, maka fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka wajib bayar qada kalau dia sehat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Buat orang yang kagak mampu puasa, itu dia lantaran sakit, lantaran tua, lantaran dia hamil, maka fidyatun ta'am miskin, bayar fidyah, memberi makan kepada orang fakir miskin. Itu tadi catatannya. Faman kana minkum maridun, sakit, bukannya seger. Jadi ketika meninggal dikasih fidyah babak puasa, lantaran babak kagak sholat, kagak puasa, kagak sholat. Kapan kagak puasanya? Lah dari mulai hidup, dari mulai hidup, dari mulai balik dia ke puasa, kagak kebayar, tapi masih dibayar juga. Ya alhamdulillah, terima aja. Jadi hanya sebatas nilai sedekah aja, sebatas nilai sedekah, tidak terbayar fidyahnya buat orang yang sehat walafiat. Kalau begitu mah lah menang yang kaya, menangan yang kaya. Bang, abang kagak puasa, kagak ada, gua mah bayar fidyah aja. Lah orang duitnya banyak. Lah kalau begitu miskin bagaimana bayarnya? Itu jadi buat orang yang sakit membayar fidyah ataupun mengqadha, itu dia. Jadi jangan salah. Fidyah kan itu juga kalau sebelum Ramadan dia udah sakit, masuk Ramadan sakit terus. Tapi ketika Ramadan sehat, kemudian sakitnya di bulan Syawal, ya kagak bayar fidyah ataupun qadha. Kenapa? Karena waktu Ramadan dia puasa. Jadi buat orang yang pada saat bulan Ramadan punya hutang puasa lantaran sakit. Jelas? Ini hati-hati. Jadi buat kita orang kagak ada bahasa dimudahkan untuk tidak berpuasa, wajib puasa. Satu hari kita tinggalin puasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa udzur, 40 hari kagak bakalan kebayar. Kita kodok nggak bakalan kebayar. Satu hari kita tinggalin puasa dengan sengaja, 40 hari nggak kebayar. Maksudnya nggak kebayar apa? Nggak ketebus pahalanya. Nggak ketebus pahalanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang bertanya silakan. Kalau perempuan yang lahirnya kuburan gimana bisa? Lahirnya itu kuburan, kemudian setelah terkuburan 3 bulan, kemudian apa dia harus lagi puasa apa? Mungkin. Oh, teguguran. Dilihat tegugurannya hamil berapa bulan? Kalau di tegugurannya hamil sudah melewati batas 7 bulan, maka tetap nifasnya kena, tetap masa berlaku nifas dia. Tapi kalau dia teguguran sebelum sampai umur ditiupkan roh 4 bulan, itu enggak, udah masih belum nifas. Jadi ketika dia apa? Ketika dia inilah udah teguguran, umur berapa bulan bayinya? 1 bulan, misalnya 1 bulan. Nah kemudian udah, itu enggak kena hukum nifas dia. Kenapa? Karena emang belum ada kehidupan janinnya pada masa-masa usia 1 bulan kehamilan gitu. Jadi tetap nifasnya berlaku kalau di atas 7 bulan, atau ada yang mengatakan di atas 4 bulan. Kenapa di atas 4 bulan? Karena 4 bulan udah ditiupkan roh gitu. Kalau tegugurannya di dalam. Kalau tegugurannya di luar udah jelas-jelasan, tetap dia menggunakan masa nifasnya dan haram berpuasa. Ya lagi. Ini di sini kan dijelaskan. Iya. Sampai 6 saja orang hamil dan. Sekarang bertanya bagaimana bagi buruh pekerja berat. Iya. Oh iya.
Kalau di Ramadan misalnya dia nggak kuat. Benar. Di kafenya semangat berharap. Iya. Ini emang benar. Ada buruh pekerja berat, pekerja kasar. Kerjanya apa? Gali tanah, gali aspal ya. Gali pipa. Yang digali bukan tanah doang, aspal. Lah kita buat kelas-kelas kita mah, ya Allah, satu lubang juga bisa beramai-ramai, kagak rapi-rapi. Dia sampai masa dia ngerjainnya siang malam. Nah ketika siang, misalnya siang Ramadan, akhirnya dia kagak kerja, dia puasa. Bininya kagak makan, anaknya kagak makan, maka dia kudu kerja. Ketika dia kerja, dia maksa puasa, kagak kuat. Itu bagaimana? Apakah dia termasuk kategori orang sakit? Insya Allah dia ini termasuk kategori sakit. Dan dia kagak puasa nggak apa-apa. Kenapa? Karena kerjaannya sangatlah beratnya. Buat supir angkot Kebun Besar Jurumudi, keenakan dia. Emang apa kagak puasa? Lo gue kerja keras. Kagak ada alasan dia kagak puasa. Itu yang itu tukang gali gali tanah, masya Allah. Makanya kita jangan ketika kita lagi puasa ngelihat tukang gali tanah, setelah istirahat dia minum es, jangan omelin. Udah kagak kuat kalau dia kagak puasa. Maka dia terus kalau dia puasa kagak kuat, kalau dia puasa kagak kuat, maka dia kagak puasa. Nanti kapan bayarnya? Setelah pekerjaannya selesai. Ya kan ada aja tukang gali pipa ya yang ibadahnya bagus. Ada banyak. Nanti kapan dia kodoknya? Wajib kodok tetap ketika dia udah nggak kerja. Wajib kodok. Itu dia, bener. Termasuk kategori marid. Ya, pekerja keras termasuk kategori sakit atau kategori orang hamil ataupun orang menyusui. Yang dia mana kalau gua kagak kerja, kagak dapat duit. Ya bini marah kagak dapat baju baru. Iya, anak banyak. Bagaimana kalau nggak kerja saya puasa? Ya Allah, kalau saya kerja kagak kuat. Kecuali kalau saya makan, maka saya kuat. Berarti dia kagak puasa. Nggak apa-apa. Karena itu dia, emang kita ngelihat masya Allah. Jangankan hari bulan puasa, hari-hari biasa kita ngelihatnya Ramadan sampai kasihan banget. Iya, sampai gali tanah, bukan tanah doang dia gali, lah aspal dia pacul. Satu lagi Ustaz. Ya. Ini kita masalahkan bagi orang yang terkena mengkodok puasa dan membayar fidyah. Nah, ini sebaiknya apakah dia berpuasa dulu baru bayar fidyah? Apakah boleh dia membayar fidyah dulu dibayar sesuai dengan Iya. Dia berpuasa kapan saja. Iya benar. Urutan membayar puasa dan fidyah tidak dianjurkan untuk berurutan. Apakah harus puasa dulu atau fidyah dulu? Tapi tetap yang paling utama adalah qada dulu. Yang utama qada dulu. Jadi kalau dia kagak punya duit, kalau dia kagak punya beras untuk membayar puasanya, maka dia punya badan sehat, maka qada aja dulu. Nah satu saat dia masih kagak punya duit, nggak apa-apa, fidyah belakangan. Nah yang paling cakep itu kan makanya fidyah kapan bayarnya? Bayarnya setelah Ramadan selesai atau kapan? Ya pada saat dia kagak puasa bayar fidyah juga udah sah. Iya pada saat dia nggak puasa. Misalnya kita punya bapak udah umur 80 tahun dia kagak kuat puasa, pada hari itu juga kita bayar, nggak apa-apa. Untuk hari ini dia kagak puasa, besok dia kagak puasa lagi, besok gitu. Nah, ntar kalau misalnya udah atau digabung aja nanti setelah Syawal ya udah ini fidyah puasa bapak saya gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak berurutan, apa kudu qada puasa dulu atau fidyah dulu atau bahkan bareng, nggak apa-apa. Bahkan bareng, sebari bayar, sebari qada, sebari bayar fidyah, nggak apa-apa. Iya. Misalnya kalau dia nggak usah bayar fidyah, dia puasanya meninggal sebarang, terus kan dia nggak punya hak puasa ya? Iya. Meninggal tuh nggak usah bayar fidyah sih. Ya. Jadi begini. Emang kita udah tahu nih apa anaknya, apa bininya.
Yang tahu persis kan biasanya begitu keluarganya. Ini bapak pernah ninggalin puasa. Yang saya tahu mah kagak pernah. Dari mulai muda nggak pernah ninggalin puasa. Bahkan sebelum nikah juga, ya, sama misalnya bininya emang atau tetangganya, dia mah puasanya rajin dari kecil udah. Bagaimana dia kalau dia nggak bayar fidyah? Nggak apa-apa. Kan kita bayar fidyah yang kita tahu, yang kita kagak puasa, yang kita tahu. Sebetulnya yang kita tahu yang kita bayar. Bagaimana kalau yang kita kagak tahu? Artinya, nah itu kan kadang-kadang orang, wow, iya kita bilang, baba lu mah puasanya rajin, udah nggak usah dipidyain, masih maksa bayar fidyah aja. Emang apa? Ya takut jaga-jaga. Mungkin ya kan ada juga orang kagak tahu dia lagi kagak puasa. Ya udah jaga-jaga, syukur-syukur fidyahnya kebayar. Sepanjang mata kita tahu dan orang-orang pada tahu saksinya itu, dia mah nggak pernah ninggalin puasa, nggak pernah ninggalin sholat. Bahkan ketika dia kerja juga masih puasa aja. Oh ya bagus. Apakah itu nggak usah dibayar fidyah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena emang sepanjang kita tahu dia itu puasanya rajin, ya udah. Adapun bahasa bayar fidyah kalau emang takut itu namanya jaga-jaga. Iya, jaga-jaga. Syukur-syukur ada yang dia tinggalin, itu begitu. Dan sebetulnya nggak harus begitu. Sebetulnya nggak harus begitu. Gitu. Yang harus begitu yang kita tahu pasti dia itu emang pada saat sakit atau dulu pernah. Sampai sekarang saya tahu dia belum bayar, cuman 3 hari doang dulu. Kemarin mah puasanya terus dia, cuman nah itu dia belum bayar gitu. Nah itu baru nggak apa-apa juga, harus difidyahin karena emang yang diketahui aja, gitu. Dia itu nggak sanggup untuk membayar fidyah gimana kalau orang nggak mampu punya membuat orangnya nggak mampu sedangkan dia punya utang puasa. Iya, bener-bener kagak mampu bayar. Jadi dia kodok gitu, hanya kodok saja. Ya atau emang dia kena hukum fidyah saja, atau kodok dan fidyah. Tapi dia nggak sanggup untuk bayar. Dia kagak sanggup untuk bayar, masya Allah. Emang di riwayat di zaman Nabi ada. Di zaman Nabi itu bahkan kagak puasanya parah. Halaktu. Jadi halaktu itu kata sahabat, puasa saya rusak. Emang apa? Hubungan badan sama bini. Hubungan badan sama bininya. Ya kata Nabi. Nabi menyitir ayat Quran itu. Harus apa? Memerdekakan budak. Bagaimana memerdekakan budak? Saya ini derajat saya sama budak saking miskinnya. Iya, ya udah kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Dia jajal, wah kagak sanggup, saya kan lemes, begitu lemes. Ya udah, kalau begitu bayar fidyah kifarat kepada 60 orang fakir miskin. Sanggup? Saya orang miskin, kata dia. Bagaimana saya kuat bayar? Enggak kuat bayar 60 orang, 30 orang ya itu kalau ditawar terus. Ya jangankan 1 orang juga kagak kuat saya. Udah, ini begini aja dah. Nabi ngasih makanan, Nabi ngasih korma. Nih, ini korma gua kasih. Ntar lu bayar fakir miskin sanggupnya lu. Jadi kormanya dikasih, dibagi gitu, dibagi sama Nabi sama sahabat Nabi buat ngasih bayar fidyah. Kata dia, lah daripada dikasih orang mendingan buat saya, kata dia. Saking apanya? Saking miskinnya tuh. Iya. Nah kalau begitu bagaimana? Ya udah, sah dia pembayaran fidyahnya. Karena emang udah miskin banget begitu, nggak apa-apa kalau kagak kuat gitu, udah nggak ada, iya nggak usah dipaksain, nggak punya beras, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, itu kalau ada. Pertanyaannya ada nggak orang begitu? Iya, ngapain kagak punya beras acan-acan gitu. Nah kalau begitu udah semampunya aja dia bayar. Kalau minjem dia sanggup bayar nggak apa-apa. Tapi kalau minjem dia kagak kuat bayar mendingan jangan. Minjem buat bayar fidyah tapi dia kagak bayar utang, mendingan jangan.
Ya kalau sampai maksa minjem. Tapi kalau dia minjem dia sanggup buat bayar nggak apa-apa dia bayar fidyah gitu. Makanya jangan main-main sama puasa Ramadan, sayang kita gitu. Ustaz, apabila itu tahlilan, pada umumnya kita kalau panitia tuh kalau udah selesai kita ada membayar fidyah, sedangkan boleh minjem sama fidyah. Apakah ini budaya itu harus dihilangkan atau gimana? Boleh, hilangin. Minjem buat bayar fidyah yang mana? Yaitu tadi bisa jadi fidyah yang bapaknya emang kagak puasa-puasa udah begitu pakai minjem. Allahu Akbar. Hati-hati, udah nggak usah dipaksain. Udah tanggungjawab. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Udah dia akan menanggung tanggung jawabnya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Perbuatan kebaikan dia dapat pahalanya, perbuatan keburukan dia dapat apa? Dosanya. Nah itu kalau begitu apa? Sampai minjem buat bayar apa? Fidyah orang tua atau fidyah siapa? Kagak puasa bulan apa? Ya emang tiap bulan kagak puasa. Lah, udah minjemnya kagak kebayar, fidyahnya kagak kebayar. Kalau begitu bagaimana? Ya udah, anaknya aja udah jadiin, berusaha untuk menjadi anak soleh. Syukur-syukur dia nanti mengkodok puasa bapaknya. Boleh. Anaknya kodoin puasa bapaknya, sepanjang dia bapaknya nggak pernah puasa dia tahu, kodoin begitu udah. Nah itu kalau emang kagak kuat bayar sampai minjem. Jadi kalau bentuknya maliyah, ibadah maliyah, sekalipun bentuknya kifarat ataupun sekalipun bentuknya fidyah, jangan maksa minjem lantaran kemiskinannya. Tapi kalau emang dia ada minjem dibolehkan karena yakin akan bisa diganti. Iya. Kemarin sempat membahas tentang pembahasan pembatalan. Iya. Nah, ketika seseorang itu sedang berpuasa tapi mimpi basah, bagaimana hukumnya? Apa batal atau Lagi puasa? Terus nggak pernah dia mimpi basah, tidur mimpi basah. Oh, di tengah-tengah mimpi basah, mimpi ya? Mimpi. Jadi kalau lagi puasa, ya kan kalau ibu-ibu jarang puasa tidur siang. Yang tidur siang bapaknya mulu. Laki mulu yang tidur siang, mendusin. Wah, baru jam 2 tidur lagi. Mendusin lagi. Ya, baru jam 4 tidur lagi. Ibu-ibu mah kagak tidur. Dia mau mikirin masakan. Nah, terus tiba-tiba ya pasti ngalamin. Lagi tidur si bapak ini ataupun si laki-laki tidur di tengah-tengah siang Ramadan ngimpi basah. Ya, ngimpi junub dia. Nah, apakah puasanya batal? Puasanya tidak batal. Sama sekali tidak batal. Karena itu di luar keinginan dia. Jadi dia ketika tidur mimpi keluar mani di tengah siang Ramadan, puasanya nggak batal. Tetap wajib apa? Mandi dan terusin puasa gitu. Iya. Yep, biar kata udah pada punya bini juga mimpi begitu mah. Mimpi aja ya. Hah? Iya, mimpi aja biar kata punya bini. Iya pasti, ya ada aja. Padahal dia udah punya bini, mimpi begitu juga. Keluar mani, nggak batal puasanya, nggak batal. Iya. Yang batal itu ngeluarin dengan sengaja, pakai tangan atau dengan berhayal, itu tetap termasuk dianggap kategori sengaja mengeluarkan mani. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dikasih sehat badan, panjang umur untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita dikasih keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, sehat badan, panjang umur, murah rezeki, dan dikasih ketemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. يا رب بالمصطفى